Assalamualaikum rekan Bank Bandung. Kembali bersama kami AA Episode. Saya Arma Yunita dan rekan saya Mehria Zuraida. Kali ini kami akan membahas seputaran tes wawancara PPS yang akan berlangsung di sejumlah tempat. Kami akan mengupas soal tes wawancara PPS yang kemungkinan akan ditanyakan saat tes berlangsung nantinya. Bagi peserta yang mengikuti tes, mari simak 15 soal yang telah kami himpun dari beberapa sumber terpercaya. Hari ini, Minggu, tanggal 15 Januari 2023, jam 8 malam, KIP Aceh Jaya mengeluarkan lulus tes tulis sejumlah 172 gampung dikali 6 orang menjadi 1032 orang. Mulai Rabu sampai dengan Jumat akan dilakukan tes wawancara. Banyak yang tersisih yang tinggal hanya sesuai yang dibutuhkan, yaitu 3 orang per gampung. Dikali 172 gampung menjadi 516 orang. Apakah Anda termasuk yang beruntung? Ikutilah bocoran soal dari fakta yang terpercaya. Nah, misalnya Anda nanti mengikuti tes wawancara. Waktu nanti narasumbernya menanyakan kepada Anda, apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan pemilu di desa masing-masing dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, itu sangat tepat mungkin ya. Bagi teman-teman yang ikut wawancara besok ataupun Rabu ya, bukan di Aceh Jaya mungkinnya ya. Rabu. Siap-siap dengan jawaban dari Meria, mungkin Anda tahu nanti, ya kan? Akan keluar ketika Anda wawancara. Semoga aja. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Jelaskan visi Anda mengikuti PPS Pemilu 2024. Baik, tentu saja sebelum kita mengikuti ujian PPS ini, tentu saja kita sudah memiliki visi, misi untuk mengikutinya. Baik, untuk saya sendiri, saya ingin menjadi anggota PPS Pemilu 2024 yang mandiri, profesional, dan berintegrasi sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022. Mungkin seperti itu. Ya, Kak langsung Asma. saja. Oke, jelaskan misi Anda mengikuti PPS Pemilu 2024. Baik, untuk misi saya mengikuti ujian PPS 2024 ini, saya akan meningkatkan kompetisi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada undang-undang dan kode etik penyelenggara pemilu. Apa yang akan Anda ketahui tentang PPS? PPS adalah panitia pemungutan suara yang dibentuk oleh KPU atau KIP untuk menyelenggarakan pemilu di setiap kelurahan desa, atau nama lain sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2. Maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lainnya. Ya. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lainnya? Ini tentu sangat berat ya Kak ya, karena kita dihadapkan dengan dua pilihan ya. Saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas kami demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Ya. Jadi fokuslah kepada yang kita sudah fokus, karena kita sudah memilih PPS, tentu saja kita harus fokus ke tugas kita, yaitu sebagai petugas PPS. Oke, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Ya, yang saya lakukan tentu saja yang pertama itu akan sangat bersyukur ya, karena sudah mengikuti ujian dan alhamdulillah
jika nanti lulus, maka saya sebagai anggota atau ketua melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilu umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip, yakni secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Iya. Mungkin seperti itu, Kak Arma. Ya, bagus ya. Mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Ya, kenapa saya tertarik? Karena saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggara pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. Berapa total kampung di wilayah domisili Anda? Sebutkan setidaknya 5 kampung. Baik, di domisili saya terdapat 17 kampung, 5 diantaranya ada Kampung Blang, Panton Makmur, Sentosa, Daya Baru, dan Ketapang. Berapa jumlah DPT di kampung tempat tinggal Anda? Nah, teman-teman semua, sebelum mengikuti ujian wawancara, tentu saja teman-teman harus menguasai dan mengetahui berapa sih jumlah DPT yang ada di desa teman-teman. Karena setiap desa tentu saja jumlah DPT tersebut berbeda-beda. Jadi sebelum mengikuti tes wawancara, mungkin ada baiknya teman-teman menanyakan DPT di kampung masing-masing. Mungkin seperti itu, Kak Arma. Ya, bagus ya. Oke, sebutkan kepala desa tempat wilayah domisili Anda dan sejak kapan beliau menjabat? Ya, kalau nama kepala Desa atau Pak desa Kecil ya? Pak Kecil Pak ya, Kecil kalau ya. kita di Di Aceh. Aceh Kecil namanya ya. Tentu saja teman-teman pasti tahu dong nama kecilnya siapa, karena nggak mungkin sudah tinggal di desa tersebut, di kampung tersebut, tapi tidak tahu nama kecilnya siapa ya. Kalau memang nggak tahu nama kecil sendiri ya udah pindah aja ya. Berarti harus pindah dari kampung tersebut. Nah, teman-teman harus mengetahui siapa nama kecilnya dan sejak kapan sih kecil tersebut menjabat. Jadi untuk mempermudah teman-teman dalam mengikuti ujian wawancara. Seperti itu, Kak Arma. Berarti harus ada persiapan ya bagi anggota PPS Ya. nanti. Oke. Tentu saja harus ada persiapan Persiapan. ketika mengikuti ujian wawancara. Ujian wawancara. Oke. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Oke, baik. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Selanjutnya ya. Berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu? Nah, ini dia teman-teman. Tahapan-tahapan di sini tentu saja teman-teman harus tahu juga ya berapa tahapan sebelum mengikuti ujian, tentu harus tahu berapa tahapannya. Ya. Nah, untuk tahapan-tahapan tersebut ada berapa kira-kira, Kak Arma? Kak Arma Ayo. tahu tidak ini? Lumayan sih tahu, Ya. walaupun bukan anggota dari PPS. Mantap. Ya, untuk tahapannya ada Ayo berapa ya? ada 11 tahapan, Kak Arma. 11 tahapan. Itu Iya. udah pasti ya? Iya, itu sudah Oke. pasti 11 tahapan. Tahapan. Oke. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Kira-kira berapa yuk? Nah, berapa kira-kira jumlah surat suara yang Dicetak dicetak untuk untuk pemilu? Berdasarkan pasal 344. Nah, kita ini bicara berdasarkan pasal ya, pasal ya. Kak Armam, Ya. supaya lebih konkret gitu ya jawabannya. Nah, berdasarkan pasal 344 Ya. UU nomor 7 tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap
ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap Ya. sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Begitu Kak Arman. Apa saja tugas dan wewenang anggota DPS? Sebutkan beberapa di antaranya. Baik, kepada teman-teman mungkin harus menguasai ya apa saja sih wewenang dari anggota PPS ini. Nah, baik. Di sini saya akan menjawab bahwa wewenang anggota PPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dari PPS adalah melakukan rekapitulasi, pengambilan surat pemberitahuan, pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikannya kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan dan kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya. Selamat kepada teman-teman yang menjadi PPS tahun 2023 sampai 2024 dengan gaji pokok sebesar 1.300.000 per bulan. Semoga pemilu berjalan lancar, aman, dan damai. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.